Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allah telah memberikan kita banyak sekali kebaikan dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sudah memberikan kita satu gambaran bahwa kita tidak akan pernah bisa menghitung kebaikan Allah. Oleh sebab itu, dari sudut hati yang paling dalam kita selalu berteriak alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatnya begitu banyak, nikmat iman, Islam, umur, dan nikmat sehat wal afiat, sampai-sampai kita bisa hadir pada kesempatan ini. Dan kepada yang tidak hadir, mari tetap kita doakan semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita minta janji dari Rasulullah bahwa kepada orang yang bertaklim seperti ini, bertabyin seperti ini, saling menjelaskan perihal agama, Allah akan kasih ampunan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Talak bain kubro. Kemarin talak bain sugro, talak bain kecil. Talak bain kubro sudah jelas adalah talak 3. Des talak 3 ini sebetulnya talak puncak, artinya talak yang tidak memiliki rujuk sebenarnya. Nah, kita lihat lagi dulu ayatnya, dasarnya ya, supaya jelas. Kita buka lagi deh Al-Baqarah 229 dan 230. Al-Baqarah 229 dan 230. Ya. Sudah dibuka semua ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan. Talak itu aslinya 2 kali. Artinya talak rojai. Talak yang bisa dirujuk itu cuma 2 kali. Kalau masa iddah habis, maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Atau kalau masih iddah habis kamu nggak mau rujuk, ya lepaskan dengan cara yang baik. Udah gitu aja artinya. Ya, jadi talak itu sebetulnya 2 kali yang pantasnya bagi sebuah perkawinan, pantas hanya talak 2 kali. Kalau talak 3 kali, talak yang ketiga udah nggak pantas. Tapi kalau kamu yakin bisa jalanin hukum Allah dan talak 3 itu kamu pengen rujuk lagi, maka Allah kasih aturan. Lihat di ayat selanjutnya. Aturannya lihat di ayat selanjutnya. Ya, aturannya adalah fa'in talaqaha. Kemudian jika suami mentalaknya, artinya mentalak yang ketiga nih sekarang, talak bain kubro. Fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Kalau udah talak 3 jatuh, maka perempuan tuh si istri tidak halal lagi baginya sampai si istri kawin dengan suami lain. Ini dalam kalimat ini aja Allah menyimpan banyak informasi tentang syariatnya. Seandainya ada orang mentalak 3, maka pertama informasinya, istri tetap punya masa iddah 3 quru, karena ayat tentang masa iddah itu berlaku umum.
talak bain, talak bain kubro, bain sugro, talak roji'i. 3. Tapi lagi-lagi masa iddah ini bukan untuk menunggu suaminya rujuk lagi. Masa iddah ini hanya batas untuk melihat apakah dalam rahimnya ada kandungan. Makanya disebut dengan masa bersih haid 3 kuru, 3 kali haid. Seandainya dia haid begitu ditalak bain, dia ternyata udah nggak haid lagi, ya udah masa iddahnya nggak ada, berhenti, hamil. Dan hamil ini anaknya si itu gitu loh. Sehingga dia akhirnya tidak boleh lagi dinikah dulu sampai melahirkan, ya kan? Sampai melahirkan. Nah, itu pertama. Yang disimpan oleh Allah di ayat ini. Maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain. Kawin dengan suami lain. Kok kenapa kawin dengan suami lain? Untuk supaya Allah sebetulnya nih menghukum suami yang mentalak bain. Kok kamu lepas gitu aja, terus kamu mau lagi? Ya tunggu dong. Nggak kayak biasanya, kamu sekarang tunggu dulu. Tunggu si istri itu nikah lagi dengan orang lain. Terus dan tunggu sampai suami yang baru itu menceraikannya lagi. Itu kan ada di ayat itu. Ya. Ini panjang kan jadinya? Panjang. Nah, diharapkan orang yang talak bain ini, si cowok ini udah nggak minat lagi. Sebagaimana Pak Tom bilang udah bekas orang. Diharapkan begitu sebetulnya. Udahlah, udah cari aja lagi. Ngapain lu balik lagi ke sini? Kalau lu mau balik juga, oke. Suruh dia kawin dulu. Kawin. Ya. Jadi kalau udah kawin dicerai baru. Nah, ini syariatnya panjang, nggak sampai di sini aja. Syariatnya panjang kan jadinya gitu. Oke. Nah, apa yang mau kita bicarakan di sini ada 4 hal. Pertama, keabsahan talak 3. Talak 3 itu sahnya gimana? Menjalankannya gimana sebetulnya? Ya kan? Apa bisa ngomong sekali talak aja? Saya talak kamu 3 kali. Wah, jadi jatuh. Ya. Yang kedua, kita akan bicarakan bagaimana cara rujuk. Ya, yang di ayat tadi, rujuk ya dalam talak bain kubro, talak 3 ini gimana caranya? Yang tadi itu istri mesti nikah lagi. Tapi kita detailkan. Yang ketiga, kita ngomongin tentang tahlil dan muhalil. Tahlil dan muhalil itu nikah yang tujuannya direkayasa. Nikah yang kedua itu tujuannya rekayasa. Enggak buat qualify aja. Iya. Boleh boleh atau nggak boleh di dalam Islam itu. Jadi gini, ada kalanya memang gini, istri yang dicerai talak 3 ini memang akhirnya juga luluh hatinya, sehingga dia mau dirujuk. Tapi karena peraturannya agama ini mengharuskan dia kawin sama orang lain dulu, maka dibikinlah rekayasa, namanya tahlil. Artinya, untuk saya menghalalkan lagi dengan kamu, saya harus melewati pernikahan yang kedua dulu. Oleh sebab itu namanya tahlil, menghalalkan. Orang yang namanya muhalalah, orang yang menikahi dia yang kedua namanya muhalil. Tapi itu rekayasa, itu nggak boleh. Udah ya, kamu kawinin lagi itu mantan istri saya. Kamu kawinin dulu, tapi jangan disentuh. Besoknya ceraiin, biar saya bisa nikah lagi sama dia. Itu namanya nikah tahlil. Ya, kita bicarakan sih. Iya, istilahnya zaman dulu itu nikah tahlil. Karena dia menghalalkan, bertujuan menghalalkan suami yang pertama supaya bisa nikah. Nggak boleh rekayasa. Nikah yang kedua yang dimaksud Allah dalam ayat tadi itu, si istri mesti nikah lagi. Itu nikah beneran. Nikah beneran. Ya punya anak, ya ribut-ribut lagi, ya gitu. Sampai yang pertama bengong, kok dia udah bahagia sekarang gitu maksudnya. Jadi syaratnya berat ya. Terus yang terakhir kita bicarakan di bab 4-nya adalah apa status hak talak suami yang pertama setelah dia berhasil merujuk. Kan dia punya hak talak lagi, ya kan?
Jadi kalau akhirnya berhasil dia, ya dia udah mentalak 3, kemudian si istri udah nikah lagi, udah dicerai, dia kawin lagi sama yang dulu nih, sama istrinya itu. Nah dia gimana statusnya? Apakah masih punya hak talak lagi atau tidak? Gitu. Ya, ayo kita mulai dari yang pertama, yaitu keabsahan talak 3. Secara melihat fakta atau dalil dari Al-Baqarah 229 tadi dan 230 tadi, maka nikah yang disebut talak 3 atau talak bayi segro harus dilaksanakan dengan proses. Yang disebut dengan talak 3 artinya dia udah pernah talak sekali dan talak 2 kali. Juga udah pernah talak sekali, rujuk, talak 2 kali, rujuk. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa saya bisa aja mentalak 3 dengan satu majelis, satu tempat, satu waktu. Saya talak 3 kamu, batal demi hukum dengan adanya tafsiran ayat itu. Allah memberikan proses. Talak yang bisa dirujuk 2 kali. Oh, talak yang bisa dirujuk. Atau laku marotan. Berarti talak, rujuk dulu 1, talak 2, rujuk lagi 2. Baru talak 3. Nggak bisa diomongin di awal. Kalau saya talak 3, berarti talak 1 dan 2-nya kan nggak pernah rujuk. Paham ya? Makanya Rasulullah marah ketika dilaporkan ada orang tuh yang ngomong saya talak kamu dengan talak 3. Rasulullah berdiri. Saya itu masih hidup. Kamu main-mainin Quran ya? Kayak gitu. Sampai sahabat sebelahnya bilang, Rasulullah saya cekek ya. Gitu. Saking Rasulullah menegakkan kebenaran Allah. Udah clear ya? Jadi tidak sah talak yang diucapkan sekali untuk talak 3 atau talak bain kubro. Nggak bisa. Atau dia bilang gini, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Maka orang bilang itu talak 3. Atau saya talak kamu dengan talak 3 bain kubro. Nggak bisa. Nggak boleh. Karena Allah memberikan proses dalam ayatnya. Talak 2, talak yang bisa dirujuk 2 kali. Kalau kamu mau rujuk balik dengan cara yang baik, kalau mau lepas dengan cara yang baik. Itu kan proses. Kemudian apabila engkau mentalaknya lagi, proses. Talak 3, maka si istri proses semua. Nggak bisa dikumpulkan dalam majelis satu gitu. Jadi sahnya talak 3 ya. Kenapa? Iya, harus dia sudah pernah talak 1 dan talak 2. Tapi ini hukum berlaku hanya sampai 2 tahun masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah masih hidup, Rasulullah wafat, masa Abu Bakar berlaku tetap bahwa talak 3 itu sahnya kalau pakai proses. Di masa Umar bilang, orang terlalu terburu-buru nih. Sekalian aja saya berlakukan. Kalau dia nyebut sekali, saya talak kamu talak 3, berlaku seperti itu. Dan di masa Umar tidak ada yang protes dengan keputusan Umar. Maka sampai sekarang pengadilan agama pun mensahkan adanya talak 3 dengan sekali talak. Bapak pilih yang mana tuh? Sejak Umar. Iya, sejak Umar. Bapak pilih mana terserah. Tetapi ada pendapat dari siapa? Maaf ya. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi ulama terdahulu ya, yang mengatakan bahwa ketika Umar berpendapat begitu tidak ada yang menentang. Sehingga jumhur ulama berkata kalau ada pendapat lain, misalnya pendapat yang ya udah balikin ke awal aja, yaitu maka kami tidak bisa memberikan penilaian. Artinya ulama sendiri jumhur mengatakan ya silakan pakai yang mana. Karena Rasulullah pun berpesan bahwa khalifah yang 4 ini adalah juga harus dituruti. Kenapa Umar begitu? Karena tujuannya satu, supaya orang jangan sembarangan, jangan terburu-buru, ya kan? Dengan emosi misalnya, saya talak kamu talak 3, ya udah, mulai sekarang berlaku seperti itu, gitu. Jadi saya nggak berani juga bilang bahwa Umar kemudian melakukan bid'ah atau menentang ayat gitu. Tapi dia lebih pada penghukuman kepada orang-orang yang
dengan gampangnya berkata saya talak kamu talak 3 gitu. Nah, itu berlakunya seperti itu. Di zaman Rasulullah ada orang namanya Rifa, namanya Abu Rakanah. Abu Rakanah ini berkata pada istrinya, zaman Rasulullah masih hidup, saya talak kamu talak 3. Dalam hadis Ahmad dikatakan begini, Rasulullah bilang kepada yang itu, yang si suami itu bukan talak 3, itu cuma 1 talak. Dalam hadis riwayat Abu Daud, malah Rasulullah bilang, kembali pada istrimu. Ya Rasul, saya udah ngomong talak 3. Saya tahu. Maksudnya Rasulullah bilang saya tahu tuh, kamu nggak tahu ilmunya, gitu. Balik. Tapi kamu tetap sudah mentalak 1 kali berarti. Gimana Rasulullah begitu cara mendidik umat. Kan nggak semua umat juga mengerti gitu loh. Karena dicampur sama adat nih beginian gitu. Loh, iya kan Rasulullah juga, kita juga mesti lihat Rasulullah sendiri ketika mau meninggal bilang gitu, ikut aku dan ikut Khulafaur Rasyidin yang lurus jalannya. Jadi kepada khalifah ini pengganti Rasul ya istilahnya ya. Mereka dan satu hadis lagi Rasulullah pernah bilang sama Umar, hai Umar, seandainya ada nabi sesudahku, maka engkaulah orangnya. Jadi Umar ini termasuk tokoh yang diantara 10 yang akan masuk surga lebih awal, yang memang juga harus dilihat hukumnya gitu. Tidak semua hukum Ya, yang dibolehkan. Bukan, Umar bin Khattab juga kan dia situasi masyarakat di zaman Rasulullah di zaman Umar berbeda memang. Umar tuh terkenal dengan khalifah yang adil, dan Umar tuh termasuk khalifah yang teliti. Coba lihat Bapak beli buku karangan Haikal tentang sejarah Umar bin Khattab. Pernah ada statementnya dia begini. Dia kan udah memperluas wilayah. Seandainya ada unta yang kakinya masuk lubang di negara Basrah, negara Irak, Umar lah yang bertanggung jawab. Sampai begitu gitu. Itu kan nggak terjadi zaman Rasulullah. Misalnya Rasulullah ngomong begitu, enggak. Ketika diangkat khalifah, Umar bin Khattab juga bilang begitu. Aku bukan yang terbaik di antara kamu. Seandainya aku salah, tolong peringatkan dengan ini, kata gitu. Jadi Umar nantangin umatnya supaya kalau saya salah, tolong kau bunuh aku, nggak apa-apa. Nah, itu pendirian Umar bin Khattab dalam bidang agama. Dia memainkan juga peran fact dan opini di situ. Fact-nya udah jelas memang talak 3, nggak bisa 1 kali talak. Tapi melihat masyarakat begitu, oh, saya talak 3, beneran nggak nih? Ya udah, gue bikin bener aja sekalian. Dah, hukumnya begitu. Paham ya? Memang kita agak rumit memahaminya kenapa berbeda. Dan itu sekarang diterapkan hukumnya Umar bin Khattab itu. Coba Bapak ke pengadilan agama. Iya, tapi itu diputuskan oleh hakim. Potong tangannya beda. Iya. Cabuk beda. Perceraian di masa Umar itu. Banyak kasus orang yang ngomong langsung, saya talak 3 kamu gitu. Nah kalau gini dimanja dong lo. Kalau lo talak 3 ternyata talak 1 jatuhnya. Sekalian aja. Lo kalau ngomong begitu lagi, ya jatuh talak 3 beneran. Gitu. Jadi semacam kayak apa ya? Mau menghukum orang supaya jangan gampang-gampang bilang saya talak 3 kamu. Hah? Efek jerah. Ya? Kalau sekarang bisa, kamu mau ngambil hukum yang mana nih? Boleh. Zaman Umar apa zaman Abu Bakar? Nabi. Zaman Rasulullah. Enggak ya. Abu Bakar juga kan mensahkan kan yang berproses itu kan. Iya, maksudnya itu. boleh Pak Agus. Kalau saya ngambil yang zaman Rasulullah. Iya, artinya saya melihat ada orang misalnya dia ngomong sama istrinya, saya talak kamu talak 3, nggak sah. Saya akan bilang gitu, itu talak 1. Saya punya dasar fakta. Nah, saya juga ngambil yang Iya. kenapa masih ada hak? Iya.
Nah, jumhur ulama bilang kemudian, Pasak gitu bos. iya, Ada hak rujuk di situ. iya, jumhur ulama bilang kemudian, siapa yang menentang pendapat Umar, kami tidak bisa memberikan penilaian. Paham nggak? Jadi nggak disalahin juga, tapi Umar juga tidak disalahin. In absentia. Paham ya? Itu gitu. Tapi pada zaman Umar banyak orang yang sok tahu. kali. Banyak. Oh, Banyak. Gitu. makanya khalifah semua kan dibunuh, kecuali Abu Bakar kan semua dibunuh dengan cara yang sadis. Umar dari belakang waktu sholat, Utsman bin Affan dimutilasi, ya kan? Ali bin Abi Thalib juga, gitu. Karena memang banyak yang menentang, gitu. Jadi Umar juga menghadapi yang begitu kan begitu, militan dia. Kalau di sini kayak Iskandar lah, ajar gitu. Umar bin Khattabnya Nurul Iman Iskandar, ya udah jelas ya. Jadi absahnya begitu, sahnya menurut Allah dan Rasulnya begitu. Allah sudah memberi gambaran. Talak yang dirujuk 2 kali. Seandainya kamu mentalak lagi yang ketiga, maka si istri kalau mau rujuk lagi mesti balik dulu, mesti nikah lagi. Oh, ada proses. Tolak, rujuk, tolak, istri nikah lagi baru rujuk kan gitu. Nah, ya. Pokoknya kamu akan lepas dari hukum, dan aku akan lepas dari kamu. Itu kata-kata. Ya itu kemarin, yang minggu kemarin namanya talak batah. Itu di Kali ucapan kan talak 3. iya, itu dianggap talak 3. Tapi bukan hukum agamanya. Kan saya kemarin nerangin talak batah itu. Nanti juga begini saya terangin, ada asumsi dari cucunya Rasulullah namanya Hasan. Hasan itu anaknya Ali. Hasan mengasumsikan, jadi dia gini, dia tetap memakai hukumnya Umar, tapi dia tetap bilang sama orang-orang bahwa Rasulullah itu sebenarnya yang saya refer gitu. Jadi gini, waktu kematian Ali bin Abi Thalib, Hasan kan udah punya istri, udah punya nikah ya. Istrinya tuh mau menghibur suaminya dengan membuka baju di depan Hasan. Tapi sambil berkata begini, selamat, sekarang kamu jadi pemimpin. Padahal yang mati itu bapaknya Hasan, mertuanya. Lalu Hasan bilang, kamu memberi tahniah padaku dengan kematian pemimpin mukmin, Amirul Mukminin. Saya cerai kamu, saya talak kamu. Gitu Pak. Hadis ini memang kurang jelas. Lalu sudah dicerai, pakai baju lagi. Kan mau menghibur istri itu, kita lagi kesusahan, ya setelah 2 celup, kata Pak Tahu, setelah 2 celup gitu. Hasan gak nafsu, malah dia bilang, saya talak kamu. Pergilah ini. Lalu Hasan memberikan mut'ah 1.000 dirham, 10.000 atau 1.000 ya? 10.000 mungkin. 1.000 dirham plus sisa maharnya dikirim. Sampai di situ dikasih nama utusannya itu, nangis si cewek. Ini pemberian yang sedikit dari kekasih yang memisahkan. Istilah dia begitu. Artinya ini di mataku nggak ada apa-apa, lebih berharga Hasan suamiku. Kok aku dimutah begini, aku dicerai begini. Nangis dia. Dilaporin sama utusan nih, nangis tuh dikasih sama kamu. Hasan juga nangis akhirnya. Seandainya aku sudah mentalak dia dengan talak bain. Hasan berkata begitu deh, talak bain. Aku mendengar Rasulullah berkata, siapa-siapa yang mentalak orang dalam masa suci dengan sekali talak, atau mentalak 3 kali berturut-turut di setiap bulan, atau mentalak 3 sekaligus, maka perempuan itu mesti nikah dulu. Pengertian Hasan seperti itu, mendengar Rasulullah ngomong begitu. Tapi dia pakai hukumnya Umar bahwa sekali talak aja ngusir gitu. Ngusir kayak tadi ya Pak Taufik dibilang ini. Ngusir udah talak bain, udah talak 3. Jadi dia nangis juga karena nggak bisa balik. Dia kesian sebetulnya gitu. Paham nggak nih? Apa begitu pelaksanaannya? Jadi ini banyak sekali pelaksanaan adat di sini Pak Karim. Orang ngomong talak batah, saya lepas kamu lepas diri. Lingkungan situ mengatakan itu talak 3. Nah, yang dibicarakan sekarang bukan ngomong talak batah, tapi ngomong saya talak kamu dengan talak 3 sekaligus itu. Paham ya?
Nah itu keabsahannya. Mudah-mudahan mengerti. Ntar kita ambil itunya, kita baca hadisnya. Jadi sampai Umar kemudian dirubah hukumnya menjadi berlaku biar orang kapok. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rujuknya. Nah, rujuknya itu ya tadi di ayatnya jelas. Ditegaskan lagi adalah dari kasusnya. Ada perempuan namanya namanya nggak disebut di sini. Suaminya namanya Rifa'ah. Rifa'ah itu kemudian menceraikan istrinya dengan talak 3. Oke? Enggak, dengan talak yang ketiga maksudnya. Jadi udah pernah talak 1, 2, dan 3 gitu. Lalu istrinya ini ternyata mau balik. Artinya Rifa'ah juga mau balik, istrinya mau balik. Istrinya kemudian nikah dulu dengan Abdurrahman Az-Zubair. Tapi tiba-tiba istrinya itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dicerai oleh Rifa'ah dengan talak 3. Saya nikah karena kita mau balik ceritanya. Mau balik, saya nikah dulu gitu. Cuman ya Rasulullah, Abdurrahman Az-Zubair itu seperti ujung kain. Loyo. Apa kata Rasulullah? Emang kamu mau balik ke Rifa'ah? Nggak bisa. Sampai madumu itu, maksudnya apa, siapa namanya? Abdurrahman Zubair itu merasakan madumu dan kamu merasakan madunya. Terserah mau cara apa. Pegang-pegang dulu. Wah itu Pak Tom sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada kasusnya memang. Sampai Rasulullah juga ngomong sama orang-orang, tidak boleh orang yang udah talak 3 itu nikah dengan istrinya, rujuk lagi sebelum istrinya itu merasakan madunya. Lalu para ulama di zaman kemudian di zaman abad-abad selanjutnya, abad 10, abad 11 itu, salah satunya di kitab Fathul Qorib malah ngasih syarat yang berat. Syarat yang berat agar si suami itu bisa rujuk lagi. Kalau talak 3, gimana caranya, syaratnya pakai 5 langkah gitu. Nah itu semua kita ambil sebagai opini gitu, nanti kita bacakan ya. Jadi memang agak sulit. Lalu yang ketiga, tahlil dan muhalil. Pokoknya pernikahan kedua dari istri yang ditalak 3 ya, itu tidak boleh pernikahan rekayasa saja. Kalau rekayasa maka disebut dengan pernikahan tahlil. Pelakunya namanya muhalil. Jadi si suami kedua namanya muhalil, si istri namanya muhallalah. Orang yang mencoba menghalalkan lagi suami pertama dengan pernikahan main-main, yang kadang-kadang nggak pakai jima. Dan yang terakhir yang kita bicarakan adalah setelah misalnya berhasil akhirnya istri yang pertama itu istri yang dicerai dengan dengan talak 3 itu kemudian menikah lagi dan dicerai juga dengan talak bain oleh yang kedua, maka suaminya boleh rujuk lagi, nggak tahu berapa puluh tahun kali itu rujuk lagi. Lalu si suami maka dia punya lagi hak talak 3 kali. Baru lagi. Ya kalau disebut oleh para ulama bain doang, kelihatannya talak 3 sih. Kelihatannya talak 3 sih, buat menyusahkan ya. Ya dek, kita sekarang bacakan dalil-dalilnya dari awal ya. Iya. Kan dulu misalnya dia nggak rujuk, kan bebas. Iya. Kalau lakinya duluan yang maju. Iya, itu kan dari sudut pandang keindonesiaan. Di sono nggak begitu bang, beda lagi. Jadi nggak apa-apa juga kalau abang mau berkeyakinan prinsip begitu, nggak apa-apa. Ya kita mulai ya. Sekarang keabsahan talak 3. Bukan prinsip, opini. Opini apa guys?
Apalagi nebak-nebakan nih. Yuk kita lihat dulu Pak Tom, hadis nomor 1, yaitu ketika Rasulullah marah terhadap orang yang bertalak 3 sekali talak. Dari Mahmud bin Labis, dia berkata, Rasulullah SAW pernah diberi kabar tentang rojuli talaqa imra'atuhu salasa tatlikatin jami'a, tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya talak 3 dengan sekali ucapan. Beliau berdiri dengan sikap marah dan bersabda, ayul abu bi kitabillahi ta'ala, apakah laki-laki itu sedang bermainkan kitab Allah Ta'ala? Wa ana baina azhurikum, padahal aku masih ada hidup berada di antara kamu. Lalu seorang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya? Waduh, bang berdiri Umar paling ini. Kalau Umar Hamzah, ya, udah jelas ya. Jadi tetap Rasulullah mempertahankan ayat Allah dan membuat syariat bahwa orang talak 3 tidak bisa dengan sekali talak. Sekarang kita lihat kasusnya dari riwayat Ahmad, hadis nomor 7. Hadis nomor 7 ada di halaman 5. Talaqa Abu Rukanata imra'atuhu fi majlisi wahidin salasa. Abu Rukanah telah menceraikan istrinya dalam satu tempat 3 talak. Lalu dia kasihan pada istrinya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, lihat baik-baik, fa innaha wahidah. Itu talak kamu talak 1 itu. Paham? Jadi untuk menerangkan ayat itu, Rasulullah simpel kalimatnya, talakmu talak 1. Nggak kayak kita, orang nanyanya rumit, jawabnya juga rumit kan. Ada faktanya 230. Iya, ada fakta. Dan Rasulullah bukan opini itu lebih dari opini, hukum itu, ya. Nah, lihat lagi dari riwayat bukan Ahmad, hadis nomor 11, riwayat dari Abu Daud, hadis nomor 11. Lihat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah. Lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, Roji'il imra'atak, kembalilah pada istrimu. Dia berkata, aku telah menceraikannya 3 talak. Beliau bersabda lagi, qad alimtu, aku udah tahu. Roji'ha, kembalilah padanya. Wah, ini kata-kata sakti lah. Nggak sah kamu talak 3-nya. Ya. Balik. Nah, sekarang lihat hadis riwayat Muslim tentang pemberlakuannya, hadis nomor 2. Balik lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada masa Rasulullah SAW, masa Abu Bakar, dan 2 tahun masa Khalifah Umar, talak 3 dalam satu majelis dan satu waktu dianggap sebagai talak 1. Umar berkata, sesungguhnya orang tergesa-gesa dalam satu urusan yang harusnya mereka bersabar. Seandainya kami jalankan apa yang mereka lakukan itu, tentu akan dapat mencegah terjadinya talak 3. Maka Umar memperlakukan hal itu atas mereka. Wah, jadi Ada maksud. Iya, ada maksud. Jangan cepet-cepet dong. Ya, kesian para wanita gitu. Maka saya berlakukan aja sekalian. Ya, memang belum ada riset setelah Umar ngomong gitu, kira-kira turun nggak perceraiannya waktu itu kayak gitu ya. Ya, artinya pokoknya udah berhasil. Nah, ini dipahami oleh Hasan. Nah, oleh Hasan tadi tuh, hadis nomor 9, lihat. Dipahami oleh Hasan, diikuti oleh Hasan, tapi Hasan tetap refer pada Rasulullah. Lihat baik-baik ya. Dari Suwaidi bin Ghafalah, dia berkata, ketika Ali radhiyallahu anhu wafat, datanglah Aisyah binti Khalifatul Khasmiyah, istri dari Hasan bin Ali. Lalu dia berkata padanya, selamat memegang kekuasaan. Waduh, Hasan menimpali. Apa kata Hasan? Tuhan nini bimauti amiril mu'minin, intoliki fa anti tolik. Engkau mengucapkan selamat padaku dengan kematian bapakku. Pergilah, engkau ditalak.
Waduh. Lalu wanita pun mengenakan kedua pakaiannya. Jadi habis buka baju ini rupanya, ya. Habis buka baju menghibur dan berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku hanya inginkan kebaikan aja." Lalu Hasan mengirimkan mut'ah kepadanya sebanyak 10.000 dirham dan sisa maharnya. Ketika kiriman itu diletakkan di hadapannya, maka wanita itu menangis lalu berkata, "Ini pemberian yang sedikit dari kekasih yang memisahkan." Maksudnya ini tidak ada artinya, tapi Hasan yang lebih berharga daripada aku, gitu loh maksudnya, ya. Kemudian utusan itu menyampaikan hal tersebut pada Hasan, maka dia pun menangis. Hasan menangis juga dan berkata, "Seandainya aku tidak menjatuhkan talak bain kepadanya, tentulah aku akan merujuknya." Lah, ngerti gak? Hadis ini gak jelas apakah waktu itu Hasan sudah mentalak untuk ketiga kalinya, atau pengertian dia sekali dia usir namanya talak 3, talak bain. Lalu dia bilang, "Tapi aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laki-laki mana yang menjatuhkan talak 3 pada istri dalam masa suci sekali talak." Tuh kan, sekali talak. Atau setiap awal bulan 1 talak, ya. Jadi bulan ini, bulan ini, bulan ini. Atau menalaknya dengan 3 talak sekaligus, maka istrinya tidak halal lagi baginya kecuali istrinya itu menikah lagi dengan suami yang lain. Kata Hasan, dia dengar Rasulullah ngomong begitu. Padahal dia lagi ngikutin hukumnya Umar. Nggak apa-apa, kita teranai nih hadis. Paham ya? Dia nyesel, ya gue udah talak bain sih sama dia. Opini ya, nih ya. Ini. Berarti zaman Umar dong ini ya. Zaman Umar. Oh iya, ini kan Hasan ini adalah anaknya Ali. Anaknya Ali. Rasulullah udah wafat. Ya. Kecil Rasul. Kan Husain mati muda. Kalau Hasan terus kan? Abaid dong. Hah? Abaid dong. Abaid. Bin Asegah bin Asegah. Sekarang kita lihat pendapat ulama. Hadis nomor 3. Lihat pendapat ulama mengenai keputusan Umar bin Khattab. Ya. Jatuhnya talak 3 sekaligus itu karena ijma yang terjadi pada masa Khalifah Umar, dan tidak tercatat adanya seorang pada masa beliau menentang pendapatnya. Oke? Maka orang yang menyalahi atau menentang setelah ada ijma ini berarti menentang pendapat Umar. Dan jumhur ulama memandang, lihat baik-baik ya, memandang wal jumhuru ala adami tibari man ahdasa illah tilafa ba'da li'itfaqi. Tidak ada penilaian terhadap orang yang membuat perbedaan pendapat setelah terjadinya kesepakatan tentang hukum tersebut. Jadi diserahkan pada masing-masing pada opini orang-orang alim depan saya ini. Bapak mau pakai yang mana? Pak Tom bilang mau pakai yang awal, saya juga pakai yang awal. Bapak yang mana? Oh, yang awal semua. Nggak apa-apa. Karena Ibnu Hajar juga nggak berani bilang kalau yang tentang pendapat Umar salah. Nggak bisa. Kita melihat fakta kok, ya. Dah, itu keabsahan selesai ya. Jadi Bapak sekarang berkeyakinan bahwa tidak boleh orang bilang kepada istrinya, "Saya talak, kamu talak 3." Tetap kata Rasulullah, jatuhnya talak 1. Ada alasannya kan? Hah? Ada alasan yang benar diambil dari Rasulullah. Kenapa? Pertama, barangkali pada saat itu ulama tidak berani dengan keputusan Umar. Ya itu dia tadi bilang sama Ibnu Hajar. Kedua, bisa aja yang mengucapkannya atau suami itu begitu dengan sekali dalam keadaan emosi. Iya. Kalau ditinjau dari itu. Makanya saya lebih itu ke Rasulullah. Bagus. Opini ulama. bukan nebakan, bukan guess kan. Ini opini, udah sohe. Itu alim kan. Insya Allah. Saya bicarakan mas alim aja. Ya. Patom trauma. Enggak, Patom bilang bicarakan bukan bicara wanita, bicara agama. Kalau Umar itu kata kan cuma lama atau jadi itu Nabi masih hidup atau Enggak, udah mau kekhalifahan Umar kok. Abu Bakar aja udah Nabi udah wafat, kekhalifahan Umar 2 tahun. Jadi yang membenarkan boleh itu di siapa? Maksudnya? Kan Umar cuma nih. Kalau Nabi masih hidup kan Nabi kan membenarkan.
Karena kan Nabi sudah wafat. Dulu lah. Enggak kan? Ijma kan? Kan Umar sendiri yang mengatakan. Iya. Bahwa itu katanya kan ada di sini. Iya. Terus? Kan, Nabi kan udah meninggal. Yang ngomong begitu kan pasti ada yang benar kan. Kalau nabinya masih hidup, berarti Nabi itu benar tuh. Itu boleh dipakai. Kalau ini nggak ada yang benar kan gimana? Bukan, nggak gitu Pak memandangnya. Jadi Umar bukan nggak ada yang membenarkan, tidak ada yang berlainan pendapat dengan Umar. Karena Umar khalifah Pak, yang memutuskan. Tapi Nabi pernah pesan dulu sebelum meninggal, ikutilah aku dan ikutilah khulafaur rasyidin. Itu perintah Nabi. Jadi orang yang membenarkan Umar yang nggak berbeda pendapat itu membenarkan. Dan dia nggak salah juga. Karena dia lihat Nabi bilang ikuti khulafaur rasyidin. Dan Umar juga ada maksud, nggak ngomong sembarangan sambil mabok. Ada maksud, gitu. Untuk segala hal, Apa? untuk setiap hal dan ngomong. Iya dong. Iya. Dan 4 khulafaur rasyidin itu adalah termasuk as-sabiqun al-awwalin, orang yang pertama kali 10 orang pertama kali masuk surga. Rasul, ulil amri minkum. Iya. Ulil amri zaman khulafaur rasyidin ini ulama juga. Ulama berikut amir, iya. Iya itu dia. Makanya. Dan tidak ada yang menentang. Iya. Dan pada saat itu nggak ada yang menentang. Dan yang menentang itu namanya membenarkan. Gitu. Nah yang Pak Karim maksud apa? Ya, saya pernah dengar juga pengajian. Kalau semasa nabinya hidup, kalau khalifah itu ngomong, tapi kalau nabi membenarkan itu boleh. Tapi kalau udah meninggal nabi, kalau ada yang bikin dalil-dalil lagi itu nggak ada. Iya. Nggak bisa gitu Pak. Bapak kan tadi bilang kalau nabi masih hidup, khalifah ngomong. Khalifah ya belum ada zaman nabi dong. Kan khalifah Rasyidin kan belum ada. Enggak. Gimana sih? Khulafaur rasyidin itu khalifah pengganti kedudukan nabi. Enggak, maksudnya Enggak disebut khulafaur rasyidin, Umar dan segala sahabat. kan masih hidup nabi kan. Iya. Tapi dia belum khalifah kan? Belum, sahabat. Belum dong. Baru Nabi wafat, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama. Gimana? Terus Ya maksudnya kan masalahnya apa? sahabatnya kan masih hidup. Kalau sahabat yang ngomong begini, nabi diam, berarti kan betulin. Benar nih. Tapi kalau nabi bilangnya benar, ya tetap ininya nggak dipakai. Nggak benar. Terus? Sekarang dia kan nabi udah meninggal, Ah. dia membuat fatwa baru lagi. Iya. Kan yang benar kan biasanya nabi hidup. Iya enggak biasanya. Tapi Nabi kan pernah punya perintah. Ikuti aku dan ikuti khulafaur rasyidin. Masa kurang apa lagi Nabi ngomong gitu, Pak? Udah kaidah itu. Gimana sih? Jadi nggak bisa Bapak bilang Nabi udah wafat, nggak ada yang membenarkan, berarti nggak benar dia. Nggak bisa gitu, kan Nabi yang nyuruh. Kita ikuti juga Abu Bakar, Umar, fatwa mereka. Disuruh. Jelas. Fitnah hasanah itu kan juga dari Umar. Iya. Udah jelas, Pak? Ya, oke, makasih. Ya. Jadi kita boleh, pakai Umar boleh, nggak ada masalah karena Ibnu Hajar Asqalani, ulama sekelas internasional nih zaman dulunya gitu loh. Bilang, saat itu nggak ada yang menentang Umar. Tapi kami jemur ulama berkata, seandainya ada yang masih pakai Rasulullah punya, itulah hukumnya gitu. Kami nggak berani memberikan penilaian. Jangan dibenturkan antara Umar dengan Rasulullah gitu maksudnya. Jangan dibenturkan. Karena Umar punya hak sebagai khalifah. Lah, potong tangan itu. Dalam Quran wajib syarikat orang yang mencuri wanita maupun perempuan potong tangan. Zaman Rasulullah benar-benar dipotong tangannya. Zaman Umar, stop. Lihat dulu. Yang kau curi apa? Ini. Oh, belum sampai 3 dirham. Ya udah potong jari 1 aja. Apakah Umar bid'ah? Dia melakukan penyusunan juknis dari juklak. Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Di atasnya ada perintah. Gampang. Itu namanya ulama sejati yang gitu. Nggak lari dari core-nya,
tapi tetap dia harus membuat fatwa. Rasulullah sendiri nggak usah kepada Umar, kepada kita aja Rasul bilang iftati kolba, berfatwalah dengan hatimu. Dan kita nggak perlu Rasulullah membenarkan kita. Rasulullah udah mati, kamu salah fatwa kamu, nggak bisa gitu dong. Karena Al-Quran juga menyuruh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama kalau kamu nggak tahu. Gitu Pak Karim ya? Jelas ya? Jadi kebenaran omongan daripada ini, saya tahu maksud Pak Karim. Kalau ada sahabat ngomong sesuatu tentang hukum, Rasulullah mendiakan, namanya Rasulullah takrir. Berarti dia benar. Rasulullah nggak menyalahkan itu. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan fatwa Umar ini. Nggak ada. Ya. Oke, kita masuk ke dalam bab kedua. Rujuknya gimana gitu. Maka kita buka dulu hadis nomor 13. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ada seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak 3. Ya, langsung maksudnya. Lalu wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki lain. Laki itu kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya. Tuh, laki-laki yang kedua menceraikan sebelum menggaulinya. Ternyata suaminya yang pertama ingin menikahinya kembali. Maka masalah ini ditanyakan pada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, tidak boleh begitu. La hatta yazuqal akharu min usailatiha ma zaqal awwal. Tidak boleh sampai suami yang terakhir, yang kedua itu merasakan dulu manisnya perempuan itu sebagaimana yang dirasakan oleh suami pertama. Ini sejalan dengan ayat. Nggak bilang jima kan, hanya menikah saja dan menceraikan. Nggak boleh. Kalau ini rasanya cuman lihat ayatnya secara zahir aja, tekstual. Oh, boleh kawin sama yang kedua terus cerai dinikah sama yang pertama. Rasulullah bilang, karena dilaporin dia belum jima nih. Yang kedua nggak boleh, jima dulu sampai yang kedua memang merasakan madunya perkawinan. Bisanya orang merasakan madunya jima perkawinan itu kalau dia nikahnya sungguh-sungguh, nggak dibuat-buat. Betul? Iya dong. Apalagi yang perjaka sama perawan kan penasaran. Malam pertama gak masuk, malam kedua meleset, malam ketiga akhirnya sama-sama beli durex, ya kan, pelumas, ya kan. Mungkin belum kering, mungkin kurang rayuan, kurang apa gitu. Nah ini enggak. Ini nikah yang kedua belum jima langsung cerai. Ada apa ini? Gitu. Nah, Rasulullah bilang tidak boleh. Ini untuk dua persoalan nih Pak di sini ya. Kenapa? Nomor 3 nih. Kita melarang yang tahlil, ya, sama cara merujuk. 2 poin ini di sini. Iya. Betul. Itu fakta tetap. Fakta. Artinya harus jima. Iya. Walaupun dalam dalilnya kan disembunyikan oleh Allah. Kondisinya apabila in some case suami barunya emang nggak bisa. Nah, Ya kan? Karena itu tadi fakta, si perempuan juga cerai. Dia kawin lagi sampai 5 sampai yang bisa. Baru bisa balik mantan. Baru bisa balik. Jadi 2 kali kawin itu. Iya, artinya intinya ngerasain manisnya. Iya, harus pernikahannya harus iya. Jadi kalau yang kedua ini nggak bisa, akhirnya dia cari yang kedua nih. Ya. Dia cari yang ketiga dulu. Bukan cerai, cari yang bisa. Cari yang bisa, yang harus ketiga. sah balik lagi. Iya, tapi harus dicerai sama yang ketiga. Jima dulu, yang dicerai dulu. Jadi kata Patom bekas double. Bekas yang kedua, bekas yang ketiga. Namanya double cover. Nggak, gua ngerti pertanyaan dia, ngerti. Dia kan urusannya ke situ aja kan larinya. Wah, bekasnya bekas 2 kali nih. Cuman Patom cukup terhibur. Yang satu kan nggak bisa, celam-celam doang kan itu. Yang ketiga ternyata, wah, ya kan, Samson punya gitu kan. Dia mah mikirnya ke situ dia. Bagus juga, bagus. Ya untuk pelajaran lah ya. Betul, Patom. Apa? Nah itu namanya tahlil. Kalau status doang, namanya menghalalkan yang pertama. Jadi dia rekayasa, dibayar malah. Misalnya, saya bayar kamu ya, nikahin itu istri saya itu. Tapi kalau lo sentuh, gue
potong leher. Waduh, tapi dibayar. Nah, dia mau. Nah, itu namanya muhalil. Haram itu. Harus jima. Itu makar namanya. Ya. Makar. Soalnya kan, nah itu biasanya orang yang mengatur tahlil supaya yang kedua jangan jima itu, ya kayak patom sifatnya. Gua nggak mau bekas lo. Gua pengen murni, ya gitu. Gitu. Betul ya? Ini sih kita fakta aja, bukan gas-gasan, bukan fakta. Karena dari awal ngomongin tahlak, patom udah ngomong bekas soalnya. Jadi saya cat dalam hati saya di wah ini orang men tujuannya itu pengen dapet yang lama itu. Ya terus ya sekarang kita lihat lihat kasusnya yang namanya Rifa'ah hadis 6. Suatu ketika istri Rifa'ah Al-Qurazi menemui Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, ya, apa kata dia ini? Ya Rasulullah, saya mantan istri Rifa'ah. Kemudian dia menceraikanku dengan talak 3. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi miliknya ternyata seperti batu saum ujung kain, maksudnya lemas. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apakah kamu ingin kembali pada Rifa'ah? Tidak bisa. Sebelum kamu merasakan madunya, maksudnya madunya Zubair ya, dan dia pun merasakan madumu. Usahakan. Wow. Menegakkan benang basah nih katanya. Dia keluar pantun nih. Banyak pantun ini. Datuk Maringgi. Jadi Batom bertindak sebagai Rifa'ah. Menegakkan benang basah, nggak bisa. Rupanya sulit Pak, orang bertalak 3 itu kalau mau balik. Sulit Pak. Dia harus rela melihat, membayangkan istrinya sekarang lagi mana kanten nih sialan. Padahal dia pengen balik. Ya kan? Udah gitu nunggu masalah, dia bikin fitnah. Nah itu termasuk juga muhalil. Dia bikin fitnah. Itu sebetulnya dulu lo dipelet gini. Supaya cerai. Padahal si istrinya bahagia aja malah. Mermelek dia malah. Dari sudut pandang Pak Tom ya. Gitu. Kalau zamannya Umar kan talak 3 itu. Kenapa? Nikah ulang lagi kepada orang lain. Zamannya Umar. Oh iya kalau hukumnya berlaku terus. Hukumnya berlaku terus. Gitu. Kalau hukumnya itu. Sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang harus begitu. Ya. Nah sekarang penjelasan dari seorang ulama namanya Said Sabiq. Dalil nomor 12. Lihat. Ini masih umum ya, ngomongnya umum nih. At-talaqul bainatu kubra yuzilu qaddazau diyati mislal bainunatu sugra. Talak bain kubra memiliki hukum yang sama dengan talak bain sugra. Ya, wa ya'khuzu jami'a ahkamih. Sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Lihat baik. Kecuali ya, akan tetapi illa annahu la yahillu lirrajuli an yu'ida man abanaha bainunatan kubra ila ismatihi ila ba'da an tankiha zaujan akhar, yang lainnya ya maksudnya ya, nikahan sahihan wa yadkhula biha. Akan tetapi talak bain kubra atau talak 3 tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak bain kubra. Ini sesuai ayat ya, fakta ya. Kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan pernah berhubungan intim. Pak, kalau pernikahan yang kedua tuh pernikahan benar-benar karena cinta Pak, jangan diharapin dia cerai dah. Serius, malah punya anak 5. Anak yang terakhir aja kelas 5 SD, udah berapa tahun tuh? Kalau anak yang terakhir yang kelima tuh dari pernikahan kedua kelas 5 SD, yang pertama mungkin udah mahasiswa. Yang laki-laki yang pertama bengong aja. Ini anak-anak udah cakep-cakep nih. Dia kebayangin kalau itu anak gue gimana ya?
Jadi jangan ngarepin lagi orang yang nikah yang bener-bener itu terus mereka cerai. Itu namanya bapak dengki, hasad. Bini gue jadi bahagia sama dia, padahal duit dia nggak seberapa dibanding duit gue. Tuh mulai. Gitu. Halal tapi Allah benci. Nah itu dia. Makanya gue bilang lu jangan talak, tapi gue kasih ilmunya lo gitu. Lu jangan talak, tapi gue kasih ilmunya. Gitu. Ya. Nah, dirinci di kitab Fathul Qorib oleh seorang ulama. Bapak jangan tanya dia lagi opini atau lagi guess atau lagi fakta, tapi dia kasih syarat orang yang mau apa? Orang yang mau rujuk setelah dia mentalak 3. Dalil nomor 5. Ini dari Fathul Qorib ya. Fa in talaqaha zaujuha salasa. Jika suami mentalak sang istri dengan talak 3, lam yahillallahu, tidak halal, maka wanita tersebut tidak halal bagi sang suami illa ba'da wujudi khamsin syara'id, kecuali setelah wujudnya 5 syarat. Syarat pertama, ahaduhan qida'u iddatiha minhu ail mutlaq. Yang pertama, suami boleh merujuk. Nah, ini kayaknya dimainin nih. Merujuk istri yang talak 3 setelah iddah wanita tersebut dari suami yang telah mentalak itu telah habis. Wah, enak banget. Dia punya masa iddah berapa? 3 kurung. Ditalak 3, seret. 3 kurung dijalanin. Dibilang sama ini, kitab ini, boleh. Entar dulu. Lihat yang kedua lagi. Yang kedua, taswijuha bi ghairihi taswijan sahiha. Wanita tersebut telah dinikahkan dengan laki-laki dengan akad nikah yang sah. Iya, belum dong kalau gitu. Iddah pertama habis, ternyata yang pertama belum boleh nikahin, terkecuali melewati yang kedua, udah nikah dengan laki-laki lain dengan akad nikah yang sah. Sah ya Pak ya? Ketiga, suami lain tersebut telah mendukul dan menyimaknya. Waduh. Terus yaitu suami yang lain tersebut yang kedua itu memasukkan hasyafah. Hasyafah itu helmnya zakar Pak ya. Atau seukuran hasyafah orang yang hasyafahnya terpotong pada bagian kubul sang wanita, tidak pada duburnya. Jadi kalau dipesan sama yang muhalil, lu masukinnya di sono aja di belakang. Enggak sah. Hasyafah mesti, kenapa lu udah ketawa? Ya, hasyafah mesti masuk ke dalam kubul. Walaupun hanya helm saja, sah udah jima. Terus lihat. Dengan syarat zakarnya yang harus intisar, berdiri. Ya. Kalau kata Pak Tom ngaceng. Dan orang yang memasukkan alat vitalnya termasuk orang yang memungkinkan melakukan jima, bukan anak kecil. Ya. Yang keempat, wanita tersebut telah tertalak bain dari suami yang lain itu. Waduh. Udah di jima, nunggu talak bainnya dulu. Bukan talak roji loh. Talak bain. Nah, ini pengertiannya, bisa bain sugro begitu bain kubro. Tapi saya lebih aman udah ditalak 3 lagi sama yang kedua supaya kapok yang pertama. Oke, yang terakhir, yang kelima. Yang kelima apa? Iddahnya dari suami yang tersebut telah selesai. Jadi kalau dia talak bain, iddah dulu 3 kurung, baru lo boleh ngelamar lagi dah. Yang pertama tadi, berapa tahun tuh? Nggak hitung waktu Pak. Nggak hitung waktu ini. Maksudnya? Ya nggak terhitung waktunya. Iya kan? Nggak terukur. Lo honeymoon aja. Nih honeymoon sama janda muda nih deh soalnya. Ke Bali sebulan. Terus ke Turki kan, 2 bulan umroh sama-sama, udah hamil. Anak pertama, kembar. Bikin lagi, habis anak pertama umur setahun, bikin lagi, kembar lagi. Wah nikmat nih. Yang di sana bengong. Ya, gue salah bain. Kalau sama gue kembarnya kembar apa tuh? Ini tuh. Jadi jangan. Hancur artinya hancur. Hancur artinya. Itu udah hancur udah. Iya, udah ini, udah. Ya udah ngelewer ya. Nah, kemudian kita ngomong tahlil dan muhalil. Lihat hadis dari Rasulullah nomor 10.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, ya, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalah. Rasulullah SAW melaknat muhalil dan muhallalah. Laknatnya Rasul artinya pekerjaannya haram dilakukan, mutlak haramnya. Itu mesti saya beritahu, hukum fikihnya begitu. Jadi jangan sampai pernikahan kedua rekayasa. Baik rekayasa datangnya dari istri maupun dari suami pertama. Tidak boleh. Harus alami. Tumbuh dari cinta. Ya. Jadi laknat jelas. Nah, penjelasan dari Said Sabiq mengenai hal ini ada juga. Coba lihat dalil nomor 4. Apa kata Said Sabiq? Fa in talaqahat talqatas salisah. Jika seorang suami sudah menalak 3 istrinya, fala tahillu li zawjiha al-wili illa ba'da anta tazawwaja akhar duna iradatit tahlil. Jika seorang suami sudah menalak 3 istrinya, istrinya tidak boleh dinikahi lagi oleh suami pertama sebelum mantan istrinya itu menikah dengan laki lain lalu bercerai. Dan pernikahan ini tanpa disertai niat untuk tahlil. Ini opini berdasarkan fakta. Tanpa disertai niat. Niat aja nggak boleh. Untuk tahlil, udah ini buat menghalalkan aja lah. Biar kita ikut Al-Quran. Bener nggak ikut Al-Quran? Bener kan sebetulnya? Tapi niatnya salah, nggak boleh. Makanya Rasulullah laknat, nggak boleh pak. Oke lah, sekarang gini, tahlilnya makin ikut Rasulullah. Jadi kamu kawin, bolehlah jima. Cuman saya kasih waktu kamu 6 bulan, kamu ceraiin. Jima juga. Nah, kira-kira boleh nggak begitu? Tetap nggak boleh. Walaupun peraturannya kan diduhul dengan intisyar yang berdiri, dengan kasyafah masuk gitu. Iya dilaksanakan tetap gitu. Walaupun si yang pertama bilang sialan tiap malam dia bilang sialan. Bini gue lagi di embat nih gitu misalnya. Tetap nggak boleh. Niat aja nggak boleh. Jangan direkayasa pernikahan kedua. Ya. Termasuk juga si suami malah menyulitkan diri sendiri, menyulitkan istri nikah kedua. Dia talak 3. Setiap laki-laki yang mendekati istrinya untuk melamar dibunuh sama dia misalnya gitu, nggak boleh lagi. Ya akhirnya dia juga nggak bisa nikah, nggak bisa rujuk gara-gara nggak ada yang nikah sama dia. Gitu ya pak nggak? Itu namanya dengki yang udah berlipat-lipat, paham ya? Nah, ya. Yang nomor 5 ini, ya. Yang pertama ini yang mengikuti proses ya. Yang mana tuh? Yang pertama idah waria tersebut dari sudah habis waktunya. Iya, enggak kan yang berproses ini ya. Iya, kan ditalak. Bukannya langsung di tempat gitu, bukan. Buat talak 3 loh, bukan Umar nih. Oh iya. Artinya pokoknya gini. Sudah melalui proses. Iya, semua talak itu kan punya masa idah. Talak bain juga sama dengan talak rojai. Masa idahnya 3 kurung. Nah, kata di Fathul Qorib ini boleh nikah lagi kalau orang ditalak 3 itu yang cowoknya dengan syarat si wanita ini udah idah habis, tapi yang keduanya dia harus kawin lagi gitu loh. Jadi proses. Nah. Ya. Terakhir kita ngomongin hak talak setelah berhasil rujuk lagi suami pertama dengan istri yang ditalak bain. Hadis nomor 8. Ya, betul. Ya. Minal mutafaqi alaih. Para ulama mutafaq alaih sepakat. Annal mubanatu bainatu kubra iza tazawwajat summa talaqat wa adat ila zaujihal wili ba'dal intiqai iddatiha ta'udu ilaihi bihallin hadid. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak bain kubro jika dia menikah dengan laki-laki lain
kemudian bercerai, lalu menikah lagi dengan suami yang pertama setelah masa iddahnya, maka dimulailah lembaran baru dan mantan suami pertama memiliki 3 kali talak terhadap dirinya. Karena mantan suami kedua telah mengakhiri ikatan perkawinannya, jadi dia kembali pada mantan suaminya yang pertama dengan akad baru. Maka akad baru itu juga menyebabkan dimulainya lembaran baru. Jadi ini udah prosesnya panjang kan ya. Berhasil orang yang bertalak 3 menikah lagi dengan istri yang udah dinikah kedua dan cerai, maka dia adalah suami baru sebetulnya. Lembaran baru. Jadi talak 1, 2, 3-nya yang telah dilakukan tidak dihitung lagi, punya hak 3 talak. Kalau dibikin film kan, good ending. Iya, yang good ending tapi udah tua. Bini pakai tank top tapi udah ngelawer. Kata Pak Tom, bekas. Demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas nyablaknya saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.